Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 dengan silabus 8 akan menjelaskan terkait penentuan harga transfer dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SENM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Nikade Retna Wulandari, Nikade Bella Astini, I Dewa Gede Agung Prasetya Yoga Barata. Sistem pengendalian manajemen penentuan harga transfer. Adapun latar belakang masalah. Dalam suatu perusahaan yang organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba, transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba. Dan antara pusat laba yang dibentuk terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat kami rumuskan permasalahan. Yang pertama, pengertian harga transfer. Yang kedua, syarat penentuan harga transfer. Yang ketiga, tujuan harga transfer. Yang keempat, administrasi harga transfer. Materi pertama akan saya bawakan. Yang pertama yaitu pengertian harga transfer. Harga transfer dibagi menjadi dua arti. Yang pertama, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Harga transfer dalam arti luas adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Untuk pembahasan lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Oleh sebab itu, dalam suatu perusahaan terdapat dua divisi. Yang pertama, divisi yang menjual produk atau penjual, divisi yang membeli produk atau pembeli. Sehingga, dalam divisi-divisi tersebut perlu dibuatkan dua macam keputusan. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, di mana menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal yang sering disebut dengan pemasok, atau membeli dari dalam perusahaan atau internal yang sering disebut divisi penjual. Yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan. Besarnya harga transfer sering memicu masalah, terutama pada penentuan harga kesepakatannya, karena melibatkan dua unit, yaitu unit pembeli dan unit penjual. Harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit, karena harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka, penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting. Menunya harga transfer, di mana untuk terciptanya harga transfer diperlukan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Untuk syarat kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off. Yang dimaksud dengan trade-off bisa disebut dengan keuntungan atau kerugian atau tarik ulur antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Untuk syarat yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan jelaskan tentang tujuan harga transfer.
Harga transfer yang terjadi antara unit harus dapat mencapai beberapa tujuan, antara lain: 1. Memberikan informasi relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Untuk yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Untuk yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Tujuan keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola, di mana harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga kesepakatannya, karena melibatkan dua unit, yaitu unit pembeli dan unit penjual. Dan harga transfer juga mempengaruhi laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting. Baik, materi selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pada sebagian besar perusahaan, unit-unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf sentral. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan membuat suatu harga jual dan menentukan harga pembelian yang paling cocok merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Alasan lain bagi unit usaha untuk menegosiasikan harga mereka adalah bahwa mereka biasanya memiliki informasi yang paling tepat mengenai pasar-pasar dan biaya-biaya yang ada, sehingga mereka merupakan pihak yang paling mungkin untuk memberikan harga yang pantas. Kemudian yang kedua, arbitrase dan penyelesaian konflik. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bagaimanapun rincinya, peraturan penentuan harga mungkin tidak ada kasus di mana unit-unit usaha tidak setuju pada harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu prosedur harus dibuat untuk menengahi pertikaian harga transfer. Terdapat tingkat formalitas yang luas dalam arbitrase harga transfer. Kemungkinan ekstrimnya akan dibentuk suatu komite yang memiliki 3 tanggung jawab, yaitu pertama, menyelesaikan pertikaian harga transfer, yang kedua, meninjau alternatif searching yang mungkin ada, dan mengubah peraturan harga transfer bila perlu. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dengan sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama ada memaksa, membujuk, menawarkan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yang ketiga ada klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari searching dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Makin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, makin formal dan spesifik peraturan yang ada. Dengan perjanjian semacam ini, pihak manajemen dapat berkonsentrasi pada perolehan sumber daya dan penetapan harga atas sejumlah kecil produk-produk bervolume besar.
Kesimpulan. Dari semua materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba. Administrasi dalam menentukan harga transfer ada 3, yaitu negosiasi, arbitrase, dan penyelesaian konflik, dan klasifikasi produk. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Adapun pertanyaan dari kelompok kami bagi rekan-rekan semua. Pertanyaan dari Wela. Dengan adanya penentuan harga transfer, sasaran apa saja yang dapat dicapai? Pertanyaan dari saya yaitu metode apa saja yang digunakan dalam penentuan harga transfer. Pertanyaan dari saya, dari Ratna, yaitu apa saja kelemahan dan keunggulan penentuan harga transfer yang dinegosiasikan?